Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami di dalam kuasa kehadiran-Mu. Melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, kiranya Engkau berkenan mengubah hati kami, mengubah hidup kami untuk bisa berjalan seturut dengan maksud dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-30. Demikian dikatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah tentang kemarahan Tuhan kepada Imam Eli dan keluarganya. Tuhan yang tadinya sudah berjanji akan memberkati keluarga Imam Eli, bahkan keluarga tersebut dan bahkan seluruh kaumnya akan hidup di hadapan Tuhan selamanya. Tetapi kini janji itu malah berbalik menjadi hukuman. Eli dan keluarganya malah dijauhkan dari hadapan Tuhan. Artinya, Tuhan tidak sudi lagi melihat keluarga Imam Eli dan juga seluruh kaumnya. Mengapa Tuhan begitu marah kepada Imam Eli dan keluarganya? Pertama, tentu saja ini terkait dengan kejahatan anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Yang kita tahu, Imam Eli adalah imam yang merawat Samuel di bait Allah. Imam Eli memiliki dua anak bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ikut membantu ayahnya menjadi pelayan di bait Allah. Namun perangai keduanya sungguh bejat luar biasa. Di ayat 22 diceritakan Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, itulah salah satu kebejatan Hofni dan Pinehas. Mereka tidak segan-segan mengotori kemah pertemuan dengan tindakan asusila. Mereka tidak cuma bejat terhadap sesama manusia, mereka juga bersikap bejat di hadapan Tuhan. Mereka mencuri korban persembahan yang seharusnya untuk Tuhan. Mereka tidak segan-segan mengambil bagian yang terbaik untuk mereka sendiri, untuk mereka makan sendiri. Mereka bahkan merampas korban persembahan dari umat yang datang ke bait Allah. Itu sebabnya Tuhan murka. Di ayat 29, satu ayat sebelum renungan hari ini, di situ Tuhan berkata, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Nah, dari firman ini, kita melihat bahwa sepertinya Imam Eli juga ikut-ikutan menikmati daging curian dari setiap korban yang dipersembahkan oleh umat. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat betapa besar potensi penyesatan terjadi di bait Allah itu sendiri, atau kita katakanlah sekarang di gereja. Itu terjadi di sepanjang segala zaman, yang dilakukan oleh rohaniawan sendiri ataupun para pelayan sendiri. Orang datang ke gereja, namun kehadirannya bukan malah memberi pengaruh positif kepada gereja, kepada persekutuan orang beriman. Tetapi kehadirannya malah menularkan penyakit yang merusak pengajaran, merusak ketertiban gereja, dan merusak persaudaraan di dalam lingkungan orang-orang beriman. Ini adalah orang-orang yang hadirnya memberi pengaruh negatif. Dalam bahasa keren sekarang, kita sebut toxic people. Imam Eli dan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, adalah orang-orang toksik. Orang-orang seperti ini selalu ada di setiap gereja. Nah, mari kita merenung, bagaimana dengan kehadiran kita di gereja?
Apakah kehadiran kita di gereja membawa pengaruh positif ataukah sebaliknya kita malah termasuk orang-orang toksik seperti halnya Hofni dan Pinehas? Kita mungkin tidak mencuri korban, tetapi kita bisa saja melakukan hal lain yang justru membawa pengaruh buruk di dalam gereja. Maka mari kita renungkan bagaimana kita di gereja. Inilah renungan pertama dari firman Tuhan hari ini bagi kita. Yesus pernah berbicara tentang toxic people ini. Di dalam Matius 18 ayat 6, Yesus berkata, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Para penyesat yang Tuhan Yesus maksudkan di situ adalah para toxic people, yang kehadiran mereka selalu membawa kekacauan dalam gereja. Dan hukuman bagi mereka tidak tanggung-tanggung, yakni ditenggelamkan ke dalam laut dengan batu kilangan diikatkan kepada lehernya. Atau dalam konteks firman hari ini, para toxic people ini akan dibuang dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak sudi lagi memberkati atau bahkan menyertai orang-orang seperti ini. Karena apa? Karena mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi mereka juga merugikan keadaan jemaat secara keseluruhan. Mereka merusak persekutuan dan iman anak-anak Tuhan yang lain. Kehadiran mereka menjadi semacam racun sosial yang merusak komunitas. Yang kedua, pesan menarik untuk kita renungkan dari firman Tuhan hari ini adalah tentang kepada siapa hukuman itu disampaikan. Allah menyampaikan hukuman itu kepada Imam Eli, bukan kepada Hofni dan Pinehas. Mengapa kesalahan anaknya ditimpakan kepada bapaknya? Karena dalam hal kesalahan anaknya, Imam Eli memilih untuk diam. Mungkin Imam Eli berpikir, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua anakku. Dari sejak kecil mereka sudah suka memberontak, dan aku sendiri sangat sibuk. Banyak perkara yang harus kuurus. Pastilah Tuhan akan mengerti. Demikian di pikiran Eli. Tetapi tidak. Tuhan tidak akan mau mengerti. Murkanya telah memuncak sampai ke suatu tingkat, sehingga ia memperdengarkan hukuman kepada Eli seperti bunyi firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, Tuhan memberi kisah ini kepada kita agar kita bisa menarik pelajaran darinya. Masing-masing kita yang ada di masa kini harus menyadari bahwa keluarga kita bisa dengan mudah berakhir seperti keluarga Eli. Baik kita sebagai pendeta, kita sebagai penetua, kita sebagai jemaat aktif maupun jemaat biasa. Marilah kita renungkan bahwa keluarga-keluarga yang hancur biasanya memiliki orang tua yang lebih memprioritaskan pekerjaannya dan mengabaikan kebutuhan keluarganya. Seperti Eli. Eli memang hebat sekali dalam melayani umat, tetapi dia sama sekali tidak tahu bagaimana melayani keluarganya. Kedua, dari kisah Imam Eli ini kita belajar bahwa keluarga yang hancur adalah keluarga yang memiliki orang tua yang menolak untuk menghadapi kerasnya perbuatan anak-anak mereka sendiri. Dan apa yang terjadi ketika orang tua memilih mendiamkan kesalahan anak-anaknya? Maka masalah akan semakin berlipat ganda dan semakin menekan seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan untuk jangka waktu yang panjang, sikap memberontak anak yang tidak dibereskan justru akan menjadi kado pernikahan yang tidak diundang ketika anak-anak kita memutuskan untuk menikah. Jadi bisa kita lihat, kesalahan itu ibarat bola salju, kecil sekali di awal, namun ketika dibiarkan, dia akan semakin besar dan semakin besar. Maka seberapa keras pun sikap anak-anak kita, jangan pernah berhenti untuk memperbaikinya. Tetaplah kita menyapa dan menegur mereka, dan terutama tetaplah doakan mereka kepada Tuhan. Karena kegigihan kita adalah masa depan anak-anak kita sendiri. Kiranya janji-janji berkat Tuhan bagi kita dan keturunan kita tidak akan pernah diubahnya, seperti yang Tuhan lakukan kepada keluarga Imam Eli. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi orang tua yang berwibawa untuk memimpin keluarga kita tetap berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa
untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini. Dari firman hari ini kami diingatkan ternyata Tuhan bisa sangat murka. Seperti halnya di Galatia 2:7 Tuhan berfirman, "Jangan sesat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai." Itulah yang Eli tuai. Ketika dia mendiamkan kesalahan anak-anaknya, Tuhan murka kepadanya. Bukan hanya kepadanya, bahkan kepada seluruh keluarganya. Ya Tuhan, kisah Imam Eli ini adalah pelajaran bagi kami semua, agar keluarga kami tidak berakhir seperti keluarga Imam Eli. Maka mampukan kami sebagai orang tua untuk mampu menegur anak-anak kami, untuk mampu meluruskan mereka, seberapa susah pun itu kami lakukan. Dan ajarkan kami Tuhan agar tidak menjadi toxic people, seperti halnya Hofni dan Pinehas. Kemanapun kami berada, biarlah kami selalu membawa pengaruh yang positif. Terima kasih Bapa, bersama dengan firman-Mu kami akan jalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.